Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal hari ini tanggal 3 Agustus 2021 hari Selasa. Jadi untuk 2 hari ya, hari ini dan hari besok. Besok tanggal 4 Agustus 2021 masih valid ya. Jadi saya bahasnya waktu tengah sesi 1 ya, break ya. Jadi sekarang jam 12.44 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan bahas dulu ini bagian pertama ya. Jadi saya pisahkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham, bagian yang kedua saya bahas 8 saham ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Mungkin ada yang bingung, Pak Sunar kok banyak banget yang dibahas. Ya tujuannya ya supaya bisa memilih ya yang mana ya, seperti itu ya. Jadi bukan semuanya harus beli, enggak ya. Jadi saya kasih fleksibilitas ya. Misalnya ada beberapa saham yang nominalnya tinggi ya. Misalnya harga per lembarnya di atas 10.000 ya. Kalau enggak terjangkau ya mungkin pilih yang harga 5 ribuan atau 3 ribuan ya. Atau kalau masih enggak terjangkau ya mungkin pilih yang di harga di bawah 500 dan sebagainya ya. Ada juga beberapa saham yang syariah ya. Jadi kalau yang khusus trader syariah atau investor syariah ya bisa pilih yang syariah aja ya, seperti itu ya. Jadi tujuannya dibahas banyak, bukan saya ingin bahas semua saham yang dari bursa, enggak ya. Jadi supaya lebih fleksibel, kalau misalnya takut ketinggian ya mungkin bisa pilih yang saham yang lainnya ya, karena pilihannya banyak ya, tapi nggak terlalu banyak sampai ratusan, enggak ya. Saya kira sih untuk harian 16 saham sih masih reasonable ya untuk memilih ya. Jadi milihnya mungkin 3 atau 4 saham ya, seperti itu ya. Jadi saya bahas langsung dengan analisa saham harian untuk BABP. Jadi BABP ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, target 450 sudah tercapai ya. Jadi selamat yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Profitnya lumayan ya. Jadi 450 ke atas saya sudah sarankan buy. Yang sudah punya ya tinggal aja pasang trailing stopnya ya. Trailing stopnya pasangnya ya tergantung belinya di mana ya. Jadi bisa pasang mulai 450 ya. Tapi kalau misalnya belum pasang, pasang aja sekarang ya 450, 420 dan 400. Jadi pasang di 3 level ya untuk trailing stopnya bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya Pak Sunar, yang belum punya sarannya ada 2 ya. Buy on weakness sebelumnya saya sarankan di area 304 sampai dengan 320. Karena dia berhasil naik lagi higher high ya, breakout ya. Jadi saya sarankan kalau yang ingin buy on weakness mungkin tunggu di area 340 sampai 360. Artinya kalau dia koreksi di bawah 360, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul di atas 360, barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 20 kita tambah terus ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan sebelum dia naik ya. Jadi silakan baca atau cek di analisa saham saya sebelumnya ya. Jadi bukan sudah naik terus saya berikan garis-garisnya, enggak ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy lumayan profitnya ya. Tambah lagi, tinggal pasang automatic order. Nah, kalau posisi sekarang, kalau mau buy hasil higher, buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Buy sekarang sebenarnya sih boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Buy-nya sebagian aja dulu, pasang stop loss-nya di 420 dan 400. Target price berikutnya masih tetap sama yang saya bahas sebelumnya ya. Target price berikutnya di 500 dan 550. Kalau berhasil naik lagi ke atas 450 ya, ini di sini high-nya hari ini kan 462. Jadi kalau naik lagi ke atas 462, tambah lagi ya. Kemudian setiap kelipatan 10 aja ya. Kalau mau tambah lagi setiap kelipatan 10 rupiah, jadi naik lagi ke atas 472, tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekatnya di 500 dan 550. Perlu diingat di sini ya patternnya atau polanya ya. Sebelumnya dia naik tinggi 2 hari, kemudian dia sideways 1 2 3 4 5 6 7 ya. Barusan dia berhasil breakout, benar-benar breakout ya. Jadi ada kemungkinan setelah 2 hari ini naik, kemungkinan berikutnya dia mungkin aja sideways ya, seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau sudah beli kok lama Pak Sunar kan naik-naik, karena pattern sebelumnya dia memang naik 1-2 hari ya, kemudian dia sideways lama, barusan dia breakout ya. Mungkin aja dia ikut pattern seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja. Kalau yang belum punya ya, nanti naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi dan seterusnya. Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Sesuaikan aja dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Itu untuk BABP. Katanya sih ada aksi korporasi ya, seperti itu ya. Saya nggak tahu, saya nggak baca beritanya, silakan dicek ulang apakah ada right issue, apa penerbitan obligasi baru, apakah ada penawaran warrant dan sebagainya, apakah ini saham repo, saya nggak tahu ya. Apakah karena ada rapat umum pemegang saham ya, saya nggak tahu ya. Silakan cek ya, karena saya bahas dari teknikalnya aja, dari price actionnya seperti itu ya. Sejauh ini sih uptrendnya sebenarnya sih dia sideways ya secara jangka menengah ya. Dia barusan confirm kalau dia lanjut ke atas setelah dia berhasil breakout ke atas 450. Hari ini sudah berhasil breakout, tapi kita lihat close-nya ya. Jadi kalau 1-2 hari dia bertahan di atas 450 ya,
kemungkinan besar 550 dikasih ya, seperti itu ya. Itu minimum ya. Oke, berikutnya untuk BBYB. BBYB saya sudah sebutkan ya sebelumnya ya. Jadi merah ini koreksi bukan berarti pasti bakalan turun, enggak ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya sebutkan. Jadi selamat ya yang rajin nonton, mencatat ya, dan buy ya. Profitnya lumayan. Ini 975 ke atas saya sudah sebutkan untuk tambah lagi ya. Jadi intinya garis-garis ini saya berikan untuk average up ya, dan juga pemasangan trailing stop kalau dia gagal bertahan di atasnya. Jadi silakan pasang yang mau buy on weakness. Jadi kalau dia koreksi, sebelumnya saya sarankan di 665 sampai 690 karena dia breakout higher high. Jadi saya naikkan kalau mau buy on weakness, tunggu di area 760 sampai dengan 800. Artinya kalau dia terkoreksi di bawah 800, kita belinya tunggu ya. Kalau dia berhasil konfirmasi rebound ke atas 800 barusan beli, belinya bertahap aja, kemudian naik ke atas 840 ke atas, tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan ya. Yang ngikutin garis-garis ini ya lumayan profitnya ya. Mulai dari 840 ke atas, buy dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi tinggal pasang aja automatic order kalau dia berhasil rebound naik ke atas, beli lagi dan seterusnya. Itu untuk BBYB. Target plus dekatnya di 1050. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 975 dan 920. Kalau yang mau tambah lagi, nanti kalau dia berhasil naik ke atas 1050, boleh tambah lagi, boleh ya. Target plus berikutnya adalah 1175. Jadi jangan takut ketinggian ya, seperti itu ya. Karena saya mengikut TA klasik ya. Jadi saya percaya bahwa tren itu akan berlanjut ya. Kecuali ada konfirmasi perubahan arah ya, seperti itu ya. Walaupun ini seperti ini contohnya ya. Candlenya kemarin dia merah ya, ini ya. 2 Agustus ya, merah ya. Jadi bukan berarti dia bakal berbalik arah, belum. Kita harus lihat konfirmasinya. Kalau hari ini dia masih merah dan turun lagi lower low, ya dia ada kemungkinan dia sideways atau sudah berbalik arah ke bawah. Tapi ternyata dia kan masih lanjut ya. Berarti dia melanjutkan uptrendnya yang sebelumnya ini ya, masih terus lanjut ke atas. Jadi yang mau buy sekarang, ya, yang mau sistem buy high, sell higher ya. Jadi rupanya saya bacanya kecepatan, ada yang bingung tanya ya, pihak apa dia nangkapnya seperti lainnya, tapi bukan nangkap seperti buy high sell higher. Jadi buy-nya di ketinggian, tapi kita jualnya nanti jual lebih tinggi lagi ya, seperti itu ya. Jadi buy high sell higher ya, seperti itu ya. Kalau mau beli sekarang ya, pasang aja stop lossnya di 975 dan 920. Belinya bertahap, kalau dia naik lagi ke atas 1050, tambah lagi target price terdekatnya di 1175 ya. Itu untuk BBYB ya. Oke, berikutnya untuk BBCA. BBCA ini dia masih cenderung sideways di bawah ya. Sebelumnya saya sebutkan dia rencananya mau right issue ya, kalau salah satu bukan right issue, maaf, stock split ya. Stock split itu adalah pemecahan harga saham ya. Jadi seperti ibaratnya kalau kita punya uang 5.000, dia rencananya mau di stock split 1/5. Jadi yang awalnya punya 10 lot ya misalnya ya di BBCA, kalau di stock split berarti nanti 1/5 ya. Kalau misalnya 1/5 berarti nanti dari 10 lot Anda mempunyai 50 lot ya saham BBCA, tapi harganya diturunkan 1/5-nya. Jadi hampir sama kayak Anda punya uang 5.000-an, Anda tukarkan ke uang 1.000-an, tapi Anda dapat 5 kali ya. Jadi dapatnya lebih banyak, 5 lembar, tapi harganya menurun ya per lembarnya, seperti itu ya. Dengan tujuannya ya, mungkinan supaya lebih liquid ya, supaya kedepannya mungkin naiknya lebih tinggi, atau supaya gimana untuk investor lebih menguntungkan ya kalau harganya nggak terlalu tinggi ya, seperti itu ya. Jadi sideways di sini masih sideways sebenarnya ya. Saya sudah pernah sebutkan sebenarnya BBCA itu sidewaysnya di antara range 3600 sampai 33.600. Jadi kalau naik ke atas 3600 memang kalau mau buy sekarang buy on weakness boleh ya, nggak masalah, tapi belinya bertahap aja. Karena kenapa pasukan bertahap? Karena dia kalau kita lihat di sini ya, ini resisten 3825 cukup kuat ya. Pernah naik sebentar kemudian turun lagi, gagal terus ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy sekarang pasang stop lossnya di 30.375 dan 29.900 itu stop lossnya. Kalau dia naik lagi ke atas 3825, tambah lagi naik lagi ke atas 31.300, tambah lagi naik lagi ke atas 31.700, tambah lagi naik lagi ke atas 31.950, tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya di 33.100 ya. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 33.100, target price berikutnya adalah sekitar 34.400 dan 35.250 ya. Nah, efeknya bagaimana Pak Suntar setelah stock split ya? Biasanya sih kalau misalnya menjelang stock split dia diangkat naik ya. Kemudian setelah stock split ya, kemudian biasanya ya
umumnya ya, Pak, berkaca dari BBRI, dia sideways bentar, kemudian nggak lama lagi ya mungkin koreksi ya seperti itu ya. Lanjut lagi, tergantung juga laporan keuangannya seperti apa. Tapi karena terakhir laporan keuangan BBCA lumayan bagus ya, positif, masih hanya perkembangannya masih 2 digit kalau nggak salah ya. Jadi kalau mau buy sih mau jangka menengah sampai Januari efek ya, sekitar tanggal 20-an, kemungkinan besar sih BBCA masih potensial seperti itu ya. Jadi silakan belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, santai aja. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BGTG ya. Jadi BGTG di sini dia masih naik lagi. Saya sudah sebutkan sebelumnya ya, ini sudah breakout. Saya sarankan sudah buy ya. Ini level-levelnya untuk average up ya. Yang sudah punya pasangan chart stopnya di 285 dan 275 seperti itu ya. Buy on weakness tetap sama ya, di area 246 dan 264. Sudah saya sebutkan, harusnya sih yang buy on weakness sudah buy ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis yang saya berikan ini untuk average up ya, seperti itu ya. Memang BGTG ini fluktuasinya tinggi ya. Salah saya sudah sebutkan ya. Saya yakin sudah sebutkan karena dia mau right issue ya. Nggak tahu akan diangkat sampai kemana, kita nggak akan tahu ya. Yang penting ya ikutin aja kalau trading ya. Garis-garis yang sudah saya berikan ya. Naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi sambil pasang trading stop seperti itu ya. Jadi yang mau buy sekarang pasang stop lossnya di mana Pak Sunar? Di 25 dan 275. Maksimum 264 lah ya stop lossnya ya. Kalau buy sekarang buynya bertahap aja, nanti dia kalau naik lagi ke atas 320 tambah lagi, naik lagi ke atas 340 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya adalah 360 dan 386. Jadi 386 diambil dari mana Pak Sunar? Ini saya ambil dari Fibonacci extension 161,8% ya. Kemungkinan besar sih masih bisa tercapai ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 386, ini lumayan bagus ya. Ini Fibonacci extension 261,8%, ini masih memungkinkan untuk naik sampai ke 585, masih peluang ya, seperti itu ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Ini ada koreksi 3 hari ya. Sebenarnya sih cukup wajar ya, karena dia naiknya tinggi. Jadi dia breakout lagi ya, uptrendnya masih cukup bagus. Kalau mau buy boleh nggak Mas Suntar? Boleh, jangan ragu-ragu. Tapi buynya jangan terlalu agresif ya. Kita sistem nyicil aja ya. Naik setiap lipatan 20 kita tambah lagi dan seterusnya. Sambil kita pasang stop loss ya. Tinggal pakai aja garis-garisnya ini acuannya ya. Kalau misalnya Pak Suntar, stop lossnya kok kesannya trading stopnya kok terlalu dekat, ya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau misalnya Anda buy sekarang ya, kalau Anda pikir 264 terlalu dekat ya, Anda pakai berikutnya aja 246 atau 230 stop lossnya seperti itu ya. Jadi ini bukan mutlak harus diikuti, enggak ya. Ini aja hanya acuan aja, terserah Anda sendiri ya gimana ngaturnya ya, money managementnya. Berikutnya untuk friend. Jadi friend ini kemarin masih ada yang panik tanya ya, padahal saya sudah sebutkan pasang trading stopnya di 157. Artinya kalau dia turun di bawahnya 157 mungkin jual sebagian. Berikutnya di 153 gitu ya, jual sebagian. Nah, harusnya belum kena ya, karena waktu itu masih pas di 157 ya closingnya ya. Nggak tahu kalau dia sempat turun lagi, tapi singkat saya sih setelah saya bahas sesi 1 break ya, dia ditutup di 157 ya, harusnya belum kena trading stop. Ini kan targetnya sudah kena Pak, sudah 168 sudah disebutkan kan. Nah, kalau mau jual sekarang take profit boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Mau take profit silakan. Yang sudah punya kalau belum pasang trading stop ya tetap pasangnya di 157 dan 150 lah ya. Kalau 153 mungkin terlalu dekat ya, seperti itu ya. Buy on weakness saya sebutkan sebelumnya, kalau yang di bawah ini nggak dikasih, ya kita buy on weakness agak ke atas ya. Artinya tunggu koreksi, tapi tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 150 baru mulai buy. Atau tunggu di bawahnya sekalian, 129 sampai 135. Kalau nggak dikasih Pak Sunar, ya buy high sell higher aja. Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang bagaimana Pak Sunar? Kalau buy sekarang, buy high sell higher, menurut saya lebih baik tunggu sekalian breakout di sini ya. High-nya kan di 170. Jadi kalau naik ke atas 170 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak-banyak ya. Bertahap aja, naik lagi ke atas 178, tambah lagi. Berikutnya target price-nya 200 ya. Itu di Fibonacci extension 127,2%. Ya, seperti itu ya. Mungkin ada tanya, Pak, itu 127,2% dari mana Pak Suntar? Ini saya tarik dari sebelumnya ya. Dari downtrend-nya ini swing high di sini dan swing low-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita tarik extension-nya dia di 127,2% di 200, 161,8% di 240. Jadi sebenarnya untuk friend ini uptrend-nya masih cukup bagus ya, sampai 240 bisa. Jadi jangan takut ketinggian ya. Nah ini kadang-kadang bingung ya. Di grup selalu ada tanya, Pak Suntar masih bisa buy nggak? Padahal saya sudah sebutkan prinsipnya itu, dasarnya itu ya, untuk analisa teknikal itu mudah sekali ya.
Jadi pertama, harga terbentuk karena permintaan dan penawaran. Kalau permintaan lebih banyak dari penawaran, harga akan cenderung naik. Kemudian kalau permintaan lebih kecil daripada penawaran, harga biasanya cenderung turun. Kedua, tren akan tetap terus berlanjut ya, kecuali dia ada perubahan arah. Nah ini kan dia trennya masih uptrend ya, dia kan pasti bisa naik lagi ya. Nah perkara nanti saya beli sekarang, besoknya kok tiba-tiba nyangkut Pak Sunar turun drastis, ya itu bukan salah Pak Sunar ya, karena saya terus terang aja nggak bisa mengatur harga market. Kalau saya bisa mengatur harga market, saya sudah pasti jadi orang terkaya di dunia, bukan di Indonesia lagi ya, terkaya di dunia ya. Seperti itu ya. Jadi kita siapkan aja trading stop dan stop loss sesuai dengan risiko profil masing-masing. Buy-nya bertahap aja. Kalau yang mau buy high sell higher ya. Kalau yang nggak mau ya pilihannya kalau takut ya buy on weakness atau buy-nya bertahap atau pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Jadi mudah aja ya, jangan nggak perlu terlalu dipikirin terlalu dalam-dalam seperti itu ya. Memang di sini resiko koreksi ada ya, jadi seperti itu ya. Terus terang aja saya sebutkan resiko koreksi ada, tapi sejauh ini sih uptrendnya masih cukup bagus. Ya belinya bertahap aja ya, santai aja. Kurang lebih cukup untuk trend. Berikutnya untuk BHIT. Ini saya sudah bahas di analisa saham harian kemarin ya. Ini sudah capai target 106 ya. Kalau tambah lagi kan boleh aja, tapi kalau sudah tambah ternyata turun lagi, kalau mau pasang trading stop ya silakan ya seperti itu ya. Kalau mau pasang trading stop yang belum pasang, kita pasang di low-nya 98 dan 194 ya. Jadi 94 sebelumnya saya kasih ya. Jadi kalau mau di tengah-tengahnya ya 98 lah. Pasang trading stopnya di 98 dan 94. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, buy on weakness tetap di area ini ya. 81 sampai tanggal 85. Artinya kalau dia misalnya dia koreksi ya, bukan saya mendoakan koreksi enggak ya, jangan salah paham. Kalau dia koreksi di bawah 85, kita tunggu kalau dia rebound naik ke atas 85 barusan buy. Buy-nya bertahap, naik ke atas 94, tambah lagi, naik ke atas 98, tambah lagi, target price terdekatnya 106. Kalau dia berhasil naik ke atas 106, boleh tambah lagi, boleh ya. 110 ke atas, tambah lagi, target price berikutnya di 120, 128, dan 144 ya. Yang mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 153. Kalau dia berhasil breakout ke atas 153, target price berikutnya kurang lebih di 173 dan 203. Nah, Pak Sunar itu dapat dari mana 173 dan 203? Kalau kita mundur jauh ke belakang ya, go back ke belakang ya, lihat sejarahnya ke belakang ya, ini di sini ya, kurang lebih area konsentrasi candle di sini ya, support areanya. Kemudian di sini untuk 203. Jadi saya tarik garis Fibonacci, ini saya tarik garis besarnya ya, dari atas sini sampai ke sini ya, bertahun-tahun ya. Memang saya sengaja tarik garis itu karena kenapa? Dia BHIT ini ciri khasnya. Kalau diturunkan, dia diturunkan dalam berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, kalau dia mulai rebound, ya, dia kalau dinaikkan juga berhari-hari, berminggu-minggu, dan bertahun-tahun ya, jangan keliru. Seperti ini sebelumnya ya, setelah diturunkan bertahun-tahun ya, kemudian dia mulai reversal, rebound ya, dia dinaikkan juga bertahun-tahun ya. Jadi makanya saya tarik garisnya Fibonacci retracement-nya jauh banget ya, seperti itu ya. Ada alasannya ya, jadi bukan saya yang ngawur enggak ya. Buktinya ini kan naiknya tinggi banget ya, koreksi dia kalau breakout lagi ke atas ya, kemungkinan targetnya bisa sampai 265 ke atas ya, atau bahkan bisa juga sampai ke level sekitar ini ya, ini swing high sebelumnya ya. Kalau kita tarik ini swing high-nya pernah di sini ya, jadi minimal ya di Fibonacci retracement 50% ya, di 330 mungkin saja bisa terjadi ya. Saya nggak tahu ada aksi korporasi, apakah ada aksi akuisisi dan sebagainya, silakan cek beritanya ya, apakah ada right issue atau warrant dan sebagainya, atau penerbitan obligasi dan sebagainya, silakan cek sendiri ya. Tapi kalau kita lihat dari formasinya, kalau misalnya ini jadi double bottom ya seperti ini ya, kalau kita tarik ketinggiannya dari patternnya ya minimal ya 128 atau 144 tercapai lah seperti itu ya. Karena sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus, walaupun ini sideways ya, testing resistennya di istilahnya baseline-nya dari format double bottom ini ya. Yang mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas untuk BHIT. Oke, berikutnya untuk MNCN ya. Jadi MNCN ini dia sebenarnya dia cenderung masih downtrend ya, karena dia kalau saya tarik Fibonacci retracement ya, ini garis besarnya ya, dia di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, bahkan sempat turun di bawahnya Fibonacci retracement 8,6%. Hari ini rebound Pak Sunar. Jadi yang sudah punya bagaimana? Yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 820-an ya kurang lebih ya. Saya kasih garisnya 820 dan stop loss maksimum di 780. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya Mas Sunar bagaimana? Sebenarnya dia masih cenderung downtrend ya.
Kalau amannya ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 940 barusan buy ya. Itu untuk amannya. Naik ke atas 960 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ini. Kalau misalnya mau spekulasi buy on weakness sekarang, saran saya sih lebih baik beli kalau di 875 ke atas beli ya. Jadi naik ke atas 875 buy, kemudian di tengah-tengahnya naik lagi ke atas 900 buy. Nah, berhasil breakout ke atas 940 tambah lagi. Jadi kita belinya bertahap aja karena ini masih kecenderungan masih downtrend walaupun hari ini dia satu candle hijau ya. Sebelumnya dia dua candle hijau, kemudian dia turun berhari-hari merah lagi bahkan lower low ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Itu ya. Loh Pak Sunar kok abai sekarang aja Pak Sunar, nanti kan breakout ke atas 875 lumayan profitnya seperti itu ya. Iya kalau naik ya. Kalau sudah terjadi biasanya mudah ya. Kalau masih di bawah biasanya sudah beli ya diem aja nggak berani ngomong apa-apa. Tapi kalau naik lagi ke atas nanti sudah tinggi barusan keluar-keluar. Loh apa yang saya katakan kan? Oh saya belinya di bawah rebound kan, naiknya kencang, profitnya lumayan. Iya kalau dia naik ke atas sudah terjadi ngomongnya gampang banget ya. Anak kecil pun anak saya bisa ngomong ya. Tapi kalau belum terjadi, kalau dia turun lagi seperti ini, ya kita kan mana tahu ya. Ya ada mungkin aja ada yang buy di sini ya. Mungkin buy-nya di 870 atau 875 ya. Nah ini kan sudah candlenya sudah hijau bagus ya. Tapi ternyata kan turun lagi ya. Ya seperti itu ya. Kalau turun biasanya ya saya nggak jelekan orang lain ya. Biasanya kecenderungan manusia kalau turun dia diem aja ya seperti itu ya. Nah, kalau berhasil rebound, kalau dia belum sampai naik ke atas yang di harga beli ya, mungkin masih diem aja ya. Ya kalau naik lagi ke atas ya perusahaan keluar-keluar gitu ya. Kalau saya belinya di bawah. Jadi intinya saya nggak menjelaskan siapapun juga belinya bertahap aja. Beli di atas bukan berarti beli di ketinggian nggak ya. Untuk konfirmasi kalau sudah naik perusahaan kita buy. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA ini memang tergolong masih cenderung sideways ya. Ini areanya. Garisnya memang banyak banget tapi jangan bingung ya. Yang sudah punya ini buy on weakness yang sudah saya sarankan di 2880 sampai dengan 2930 ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja. Yang sudah punya juga boleh pasang stop lossnya di 2880 dan 2800. Belinya bertahap aja, naik ke atas 3030 tambah lagi, naik lagi ke atas 3100 tambah lagi. Berikutnya targetnya adalah 3200 dan 3400. Ya kalau dia breakout dia lumayan ya. Ini 3400 kemungkinan besar tercapai. Dan kalau dia berhasil breakout ke atas 3400, saya yakin ya, itu dia masih mampu naik sampai 3900 ya kalau secara tren garis panjangnya ya. Ini saham ini terus terang aja kalau kita lihat dari tahun 2018 ya, dia super bullish ya, jadi super bullish banget. Kalau kita lihat di sini bulanannya ada candle merah satu ini ya, ini koreksinya wajar aja karena dia sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5 bulan hijau terus. Jadi seperti ini ya, dia sebenarnya cenderung sideways, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak-banyak ya, gitu ya. Beli bertahap bukan berarti kita nggak yakin, enggak ya, karena dia trennya masih belum confirm uptrend ya, masih sideways ya. Daripada kita nunggu lama, misalnya kita beli banyak di sini ya, ini kan sudah rebound Pak Sunar, kemungkinan breakout ya, langsung hajar buy. Nah ternyata ini beberapa hari ya, berminggu-minggu ya, bahkan berbulan-bulan ya, 1 bulan lebih ya, dia belum naik sebentar aja, sedikit aja kemudian turun lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting intinya itu yang garis-garisnya sudah saya berikan ini ya, yang dicatat ya. Kalau bila perlu di print, ditaruh di meja trading atau di buku catatan ya, supaya ingat ya, pasang automatic order aja. Kalau sekuritasnya nggak support automatic order, mungkin pindah ke sekuritas lainnya. Kalau saya pakai Mirai Asset sejak 2013 ya. Jadi yang berminat silahkan hubungin saya. Bisa di kolom komentar. Nanti saya kasih linknya ya. Seperti itu ya. Jadi yang baru join jangan lupa subscribe, like. Jangan lupa untuk komen juga ya, bantu ya. Kalau bisa nontonnya dari awal sampai akhir ya. Karena kalau watch time-nya naiknya tinggi, ada kemungkinan ratingnya naik ya. Banyak dipromosikan YouTube sehingga viewernya makin banyak ya. Ya Pak Sunar lebih semangat seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu, bantu saya. Ini bagian pertama ya, nanti saya sambung ke bagian kedua. Jangan lupa nonton juga bagian kedua, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak.